Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, khususnya jadi untuk ke depan menanam kepercayaan di Bali untuk masyarakat Bali khususnya. Jadi bahannya di kediamannya Bos Muda yang memang berusaha untuk menampilkan yang terbaik khususnya di Bali, karena memang memerlukan proses dan waktu sebagai seorang pemula. Jadi tak lupa untuk saat ini untuk pengegroundan bahan sendiri dari pucuk ilang-ilang yang memang selalu di ground. Jadi keseimbangan untuk masyarakat Bali khususnya. Jadi ke depan adalah prospek untuk pemotongan batang sendiri. Saya potong, sudah saya persiapkan bahan-bahannya tentu dengan gaya postur air terjun. Jadi bahan-bahannya sudah saya untuk semeton Bali khususnya ini sudah saya pupuk. Jadi ke depan tentu memerlukan proses pemotongan nanti biar batangnya bagus. Tentu untuk mencari bahan yang memang betul-betul tentu memerlukan esting yang tajam. Jadi ini tadi saya lupa mendapat bahan yang belum saya buka sungkupnya di siang hari ini. Untuk bahan pembibitan yang saya sambung kalkulasi, tentu sambungannya sudah mulai nampak. Gayanya melingkar, pelintiran. Jadi saya pelintir di pot biar ini baru sekarang saya naikkan pot baru tadi. Jadi sampai di mana batas kesuburannya tentu memerlukan waktu. Jadi beginilah proses penanaman yang saya lakukan. Tentu batangnya biar tidak berubah arahnya saya kawat untuk masyarakat Bali khususnya. Ini baru saya mendapatkan pohon sancang, karena sancang ini banyak macamnya. Kalau salah pilih tentu daun lonjong yang akan dapatkan, tidak semudah yang kita bayangkan khususnya. Karena ini bibitnya saya diberikan oleh teman saya, bibitnya sangat banyak. Tentu memang saya program untuk dijadikan bahan berukuran kecil, semakin menambah semangat khususnya pemula di desa Kediri. Jadi bahannya tak juga memiliki bahan medium, tetapi bahan-bahan kecilnya juga siap untuk dibudidayakan. Jadi begitu bahannya. Jadi terus saya akan meliput satu persatu dan mereview satu persatu tentang yang pecah akar. Jadi membingungkan, yang ini pecah batang, yang ini cangkok angin, nah yang ini cangkok di sela batang. Jadi semuanya memang serba menyulitkan dan membingungkan, jadi repot. Jadi itulah tingkat kelebihannya tiap pemula. Ini saya gunakan cangkok angin. Cangkok angin tidak semudah yang dibayangkan. Menggunakan pisau dapur seumpama itu sangat tidak wajar dan kurang efisien sebagai seorang pemula. Tentu memang harus ada produknya seperti alat bonsai memang yang dipegang senior. Tentu saya punya bahannya seperti catut ini. Ini tajam semeton, sangat tajam. Tentu ini mencarinya saya membeli. Tentu seperti tariannya jenggot. Ini saya membeli. Jadi semuanya serba membingungkan. Ada cangkok angin, pecah batang, dan juga ada sekitar setek di sela-sela tunas, itu sangat membingungkan sekali. Jadi itu saja yang bisa dianu Pak De. Jadi semuanya tergantung kepada masyarakat Bali khususnya tentang bahannya. Itu mulai bogel karena memang itu saya cangkok angin di pot yang hitam. Tentu harus dijaga, kalau dibiarkan saja tentu cangkok anginnya akan menjadi
sangat tidak bisa prospek ke depan, karena membuat bonsai tidak semudah menggoreng bahan yang memang bisa dimakan untuk sekarang. Tentu bonsai memerlukan ketajaman dan juga gaya dari pondasinya sendiri, dari akar, tentu dari pengecilan daun. Sangat rumit, karena rumit itu adalah tantangan untuk pemula yang memang tidak pernah masuk di bangku sekolah, tetapi mengikat keras hati dan dukungan masyarakat Bali khususnya. Jadi bahannya sekitar 30 bahan bogel-bogel masih anakan. Tentu memang sudah menjadi inspirasi pecah akar, cangkok angin, dan juga pelintiran. Tentu pelintiran tidak semudah yang dibayangkan melintir. Tentu melihat dari pohonnya sendiri. Kalau sekedar untuk di kampung khususnya, ditekuk kawat, diikat, digandolin batu entah apa, ya kalau itu memang hanya untuk di teras khususnya. Jadi ini kan bukan untuk di teras, untuk disaksikan sebagai pemula yang ada legendaris istilahnya di Bali. Jadi begitu, karena semuanya dicurahkan kepada semeton Bali, karena sudah 1000 yang menonton. Jadi itu sudah wajar karena tidak masuk di bangku sekolah, tetapi yang menonton sangat banyak sudah. Jadi kebahagiaannya memiliki duet bos muda semeton Bali semakin ada bergengsi sedikit, walaupun masih belum mendapatkan kebahagiaan khususnya. Memang semuanya perlu waktu dan proses. Jadi inilah peta-peta yang memang sudah saya perlihatkan. Tidak pernah saya menyombongkan diri, jadi saya diam tetapi berencana, khususnya kejujuran yang menjadi pondasi langkah sebagai seorang pemula. Tentu terima kasih untuk Pupuk MPK. Saya bersama Tuhan khususnya bersyukur sekali bisa di Pulau Bali, bisa menggunakan menjadi pemula yang memang betul-betul telah diberikan kepercayaan oleh masyarakat Bali. Ini Wahong Gunung, tentu pengelosannya saya los Wahong Gunungnya. Tentu kabar baik di hari raya ini khususnya, saya terus meliput, mereview bahan-bahan yang memang diperuntukkan ke depan. Jadi memang untuk mencari bibit yang betul-betul, tentu saya bekerja menyangkok dan memecah batang. Kalau memecah batang tentu memang prosesnya memerlukan seperti kawat. Kawatnya bukan kawat yang gampang karatan. Tentu memang kawatnya bukan dari kawat yang dari bekas tekukan pohon. Tentu memang tidak wajar kalau ditaruh di batang, karena bibit masih kecil. Hanya orang-orang tertentu yang menggunakan begitu. Tentu itu lalu kan siapa yang memberikan ajaran seperti itu? Senior tidak pernah mengajarkan yang tidak betul. Tentu senior mengajarkan agar ada keindahan ke belakang. Walaupun saya belajar Pak D, tentu saya memang sangat bodoh sekali, jadi belajar memang. Tetapi untuk melihat dari karakternya Pak D, mengolah bahan mulai dari bahan yang memang saya lihat di YouTube-nya itu, bahan seperti kresek istilahnya kalau orang Bali, sangat ideal sekali. Tentu memang itu yang diinginkan. Jadi semuanya saya serahkan kepada Pak D dan teman-teman Pak D khususnya, karena ini tidak akan bergeser kemana Pak D. Ya mungkin hanya saya yang pergi. Kalau bahannya ya tetap, gayanya karena cuma meninggalkan kesan, karena memang ini gayanya ya gaya rap sekali Pak D. Ini di bukit, di atas batu serut ini. Jadi pohon serut yang memang bendol sekali ini, bendolnya memang dari alam. Saya tidak mampu untuk melawan kuasa yang di atas tuh, tidak kuat, karena saya manusia terbatas. Ya karena saya ada itikat untuk di Bali ingin
meningkatkan seni bahan bonsai, jadinya ya begitu dapatnya. Jadi semuanya saya serahkan kepada Pak D, suka-suka khususnya penengah antara hubungan saya dengan Semeton Bali dan dukungannya, subscribe-nya itu sangat saya butuhkan Pak D, karena mereview bahan ini cukup banyak saya Pak D untuk esting di Bali khususnya dengan bos muda ini. Betul tidak saya pemula tuh, karena misterius masih, karena sangat bodoh sekali Pak D. Jadi semuanya benar katanya Pak D, belajar dan belajar, tetapi belajar kan sambil menimang bahan. Kalau cuma belajar menonton saja, jadi kan kurang wajar. Merasa sudah bisa menguasai istilahnya. Kalau saya kan dengan rendah hati Pak D, ingin menunjukkan suatu seni di Bali, kan memang harus mati-matian. Dan memiliki bahan yang seperti ini kan sudah menjadi karakter tersendiri. Siapa orangnya dan siapa pemulanya, kan begitu Pak D. Jadi suara untuk mengecilkan hati saya tentang anting putri, tentang bahan-bahan lain saya tidak mau tahu. Yang penting saya terselamatkan untuk menjadi pemula di Bali. Itu saja tekad saya, dan mempersembahkan yang terbaik untuk Semeton Bali saya khususnya Pak D. Jadi begitu bahannya. Makanya mulai dari kecil saya memang pingit istilahnya orang Bali mencari bahan. Tentu memang lekuknya walaupun kecil, lekuknya memang bisa dilihat. Ini kecil sekali Pak D, tetapi ada sangat rapat sekali. Apakah mungkin dari cangkok akarnya Pak? Itu sangat kecil. Tetapi saya terus mengakui kalau di ukuran 15 saya kurang begitu memahami. Jadi untuk masyarakat Bali saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang saya tidak bisa. Kalau bisa ya saya kerjakan. Itu mungkin mentok saya cuma di 20, 27 itu mentok dah. Karena makanya saya perlu belajar dan belajar. Jadi memohon dukungan yang lebih banyak lagi, kan maunya menjadi alur yang betul-betul, karena memang prosesnya cukup lama, memerlukan waktu. Jadi seperti ini, kalau di desa kan tidak efisien untuk mengeground bahan. Jadi dari amplas putihnya dengan saya potong itu untuk bisa mengecilkan, dan nanti anak cabang maunya saya kan yang betul-betul, bukan asal-asalan saja. Kalau asal-asalan ya bisa Pak D, ditumpuk dikasih bunga mawar, ketawa duduk ngopi. Tetapi kan itu tidak baik. Maunya harus banyak yang menyukai di YouTube-nya, tetapi setelah dilihat kenyataannya bingung Pak D, kan repot. Jadi saya itu perlu belajar dari Pak D dan juga senior di Bali itu mengamati dengan cermat. Semoga Tuhan memberikan wewenang khususnya, dan mendoakan untuk ke depan. Semoga saya di Tabanan diberikan kesempatan nanti, entah pun ada 2 bahan atau 3 bahan, itu kan menjadi kebahagiaan tersendiri. Finish di tempat yang betul. Kalau cuma mau jadi pemula khususnya di atas teras saja ya banyak, di atas teras bergeming suaranya. Tuh, kalau saya kan berusaha bertahan, aslinya bertahan, sabar, dan selalu merendah Pak D. Karena itikat orang merendah itu adalah itikat perjuangan pemula khususnya. Saya tidak pernah masuk di bangku sekolah. Jadi terima kasih banyak atas dukungan Semeton Bali yang sudah memberikan awal kepercayaan buat saya Pak D, dan juga untuk Pak D dan keluarga Pak D. Semoga bisa menjembatani langkah di Bali khususnya, karena Bali kan cuma ada 10 provinsi Pak D. Tentu sekarang saya sudah mendeklarasikan diri di Kediri. Tentu kan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kita khususnya.
bagi saya semeton Bali, tak ada yang lain tujuannya, karena di Bali kan, di Bali. Jadi inilah pokoknya dari tekuannya, jadi biar bisa dilihat karena waktu memang sangat panjang. Tuh, sangat panjang tadi, jadi semakin ditingkatkan ke depan. Jadi itu saja Badi. Jadi dukungannya dan subscribe-nya untuk semeton Bali khususnya. Ini amplas putih saya dapatkan di Banyuning di Karangasem. Jadi untuk saudara-saudara saya di Karangasem, bahannya sudah saya rawat. Jadi ke depan saya semoga bahan ini bisa bermanfaat dan memberikan hasil yang memuaskan khususnya. Jadi untuk senior saya di Bali, salam satu hati pemula saya khususnya. Jadi siapa lagi yang mau memikirkan Pulau Bali kalau bukan dari pemula? Kalau senior sudah menjadi penengah antara saya dengan semeton Bali, dan juga Pak D suka-suka yang memprogramkan bahan-bahan yang memang berkualitas, tentu akan menjadi tonggak sejarah perjalanan pemula. Jadi ini lekukannya sangat lama sekali. Ini prosesnya sangat lama, jadi sangat lama sekali. Saya ground ini saya akan saya biarkan. Tentu koleksinya cukup lumayan, saya biarkan. Jadi untuk pucuk merahnya sendiri bisa dilihat, untuk pohon sisirnya bisa dilihat. Tentu yang saya review tadi adalah cangkok angin dan juga pecah batang untuk menunjukkan kebogelannya. Jadi akarnya pohon sisir gayanya lurus sekali, sangat lurus, tetapi tidak ada bekas potongan. Ini baru saya potong untuk bisa memberikan kehidupan tentang anak ranting. Jadi program saya dari nol, sangat lama bahannya. Jadi saya akan terus berusaha. Soal bahan sangat banyak. Ini ada bahan dan ini juga ada konsepnya ke depan, tentu biar subur. Tentu memang waktu sangat lama untuk pemula khususnya. Tetapi jiwa untuk bersabar itu ada. Ikhtiar untuk menampilkan yang terbaik khususnya. Karena bukan mau di desa. Kalau mau di desa kita ambil ember, timbun pakai sekam atau tanah. Jadi kan hanya seberapa, mungkin tingkat RT, RW yang datang. Oh itu kok bagus, pohonnya Pak Ulam istilahnya. Tetapi saya kan tidak begitu. Saya perlu ke depan, perlu bimbingan senior, dan juga perlu bahan yang memang betul-betul bisa naik pot yang prospek dan memang mengikuti pakum-pakum juri khususnya di Bali, karena memang sangat lama. Jadi ini sudah bahan, belum proses bagaimana, memang masih asli bahan, memang asli bahannya. Jadi membingungkan, memang membingungkan. Jadi dukungan yang sekian ribu buat saya jadikan modal untuk semeton Bali. Jadi subscribe-nya dan dukungannya, karena koleksi, saya ulangi lagi, koleksi di kediamannya bos muda. Semoga Tuhan memberkati saya khususnya sebagai perancang di belakang, yang memang saya sangat merendah sekali di hadapan orang-orang, itu sangat merendah. Tetapi kalau soal kemampuan insting untuk menjadi pemula, semeton Bali bisa membuktikan sendiri. Dari gaya rapnya, dari gaya semi kiskit, dari gaya gantungnya. Karena saya tidak akan bergeser di Bali. Tentu saya sangat ketol sekali memikirkan Bali itu. Sangat ketol sekali. Jadi ini bahannya. Tuh. Tidak bisa diredam lagi khususnya.
Yang bergaya ular, piton ada. Untuk semeton Bali ada yang seperti piton, tinggal dirap kakinya programan. Tentu saya menggunakan bahan ini menggunakan benang berukuran kecil, bukan benang layang biar tidak salah paham. Benangnya tentu ada di toko suka-suka. Kalau menggunakan benang layang apa jadinya? Tuh, karena memang untuk masyarakat Bali, jadi kita berbaris. Saya mungkin tidak terlalu ke depan, Pak De. Semeton Bali yang ke depan. Saya bersembunyi di belakang, hanya menciptakan bahan-bahan dengan restu Tuhan. Itu memang sudah sangat senang sekali khususnya. Jadi inilah bahannya. Bisa untuk dijadikan panutan ke depan. Ini sangat rumit, bahannya rumit. Jadi memang tinggal penyuburan itu saja. Jadi untuk pagelaran di Bali khususnya, untuk pagelaran di Bali, Bali belum tidur loh pemulanya, bisa dilihat. Jadi Pak D, bisa dilihat konsepnya ke depan. Ini memang kalau orang yang memang pemula betul-betul, ini bahan tekukan, mungkin tidak akan dipotong, tetapi bagi saya royal itu penting. Saya habiskan. Jadi biar kalau mungkin tidak sepaham dengan senior saya ataupun Pak D yang memang sering sudah menanganin bahan, tentu akan ada komplain ataupun berbeda pandangan. Tentu konsepnya saya akan potong untuk bisa menunggu proses ke belakangnya. Habis itu saya sambung. Tentu habis sambung saya akan potong. Prosesnya memang panjang karena memang itu adalah kemisteri sendiri tingkatnya untuk di Bali khususnya. Saya tidak pernah masuk, sekali lagi tidak pernah masuk di bangku sekolah, tetapi itikat untuk menciptakan karya di Bali sangat, menurut dari dukungannya sudah bisa dipastikan saya kandidat semeton Bali karena memang dekat di hati, jauh dari pandangan saya. Saya tidak mengetahui yang satu, yang menonton yang satu. Jadi semuanya saya rangkum untuk menunjukkan menjadi pemula di Pulau Bali khususnya. Jadi silakan saja teman-teman yang merasa sudah bisa untuk menampilkan bahan, silakan di YouTube karena itu menjadi perkembangan terbaik, karena semakin memajukan suatu provinsi menjadi suatu tunggaan walaupun tidak sebentar. Silakan saja. Jadi memang sudah tahu di depan ada bermacam-macam bahan. Jadi kalau saya kan sudah sangat optimis sekali dengan semeton Bali atas restu Tuhan. Jadi semuanya begitu Pak D. Jadi bahannya memang saya jaga betul-betul, pemupuannya, pengegrounannya. Tuh. Karena kalau cuma di desa rimbun sedikit, oh sudah bagus. Tetapi kan kalau melihat dari ruang-ruang dimensi ke depan, kan memerlukan kesabaran. Kesabaran yang ekstra keras. Tuh, Ade. Jadi kita harus betul-betul. Ini keringan, kering sekali, kering dari alam. Kering sekali, sangat kering. Jadi kekeringannya luar biasa. Tentu bahan ini tersetok. Saya ground. Tinggal dicarikan pot yang bagus dan di los, itu saja. Kalau soal beli membeli itu sangat gampang. Untuk bekerja itu program mudah. Kita keluar dapat rezeki, tentu sudah senang, tersenyum dengan keberhasilan. Tetapi kalau orang untuk menciptakan bahan yang betul-betul itu proses.
Jadi masyarakat Bali khususnya bisa dilihat ke depannya. Saya tak akan bosan untuk terus meliput dan mereview bahan-bahan, karena saya dari dalam hati memang bekerja untuk masyarakat Bali. Jadi buat apa? Tuh, karena sudah banyak yang menonton, kepercayaannya udah terbangun, pilar-pilar untuk bisa melangkah terbuka lebar itu, dan jadi anugerah tersendiri jadinya. Jadi tidak pernah optimis, wah saya harus berhadapan dengan bahan dari sini dari sana. Itu masa bodoh kalau buat saya. Jadi semuanya itu walau lokal, tetapi saya bersama Semeton Bali menjadi modal yang tak bisa digantikan. Silahkan mau menyambung bahan, mau memulai dari harus begini begitu, saya tidak mau mengurus urusannya yang lain, tetapi saya fokus bersama Semeton Bali akan memberikan yang terbaik, khususnya tidak akan tergoyahkan dan tidak ada penawaran masalah harga diri. Memang itu menjadi pokok, siapa yang direstui Tuhan akan muncul ke depan, itu menjadi tonggak. Jadi inilah bahannya, deklarasi utama untuk masyarakat Bali. Tentu duet saya dengan bos muda bukan cuma memperlihatkan bahan yang memang hanya untuk dipakai di teras, tetapi saya akan keluar dari kandang dan untuk membuktikan bahwa saya walau tidak masuk di bangku sekolah, tetapi program Pak D masuk akal. Tuh yang saya jadikan modal. Jadi kita satu oposisi Pak D di dalam pekerjaan seni bahan bonsai. Jadi kabar baik untuk masyarakat Gianyar yang sudah mendeklarasikan diri, saya pemula yang tidak pernah masuk di bangku sekolah dan direstui Tuhan khususnya, karena saya menggunakan pupuk Dekastar dan juga MPK semakin mempertajam tingkat kesuburannya. Jadi kabar baik untuk semeton saya khususnya. Jadi dukungan dan subscribe-nya saya butuhkan, karena untuk bisa memacu dan menguras energi kerja saya tentang misterius yang harus saya kerjakan untuk bisa memecahkan kebuntuan di pemula khususnya, untuk meredam tentang kabar anting putri, kabar waru India, kabar-kabar yang lain. Tentu untuk lokal sendiri wewenang, karena saya bukannya percaya diri, tidak, itu salah, karena semuanya tergantung Tuhan. Saya berusaha untuk bisa menempati tempat yang betul-betul sebagai pemula khususnya. Tentu Pak D yang akan berkecipang-kecipung nanti, entah di Tabanan, entah di Renon. Saya akan terus berusaha, walaupun masih ada kekurangan keseimbangan, ya pasti saya akan bawa dengan tekad, restu Tuhan khususnya, dengan tekad dan semangat saya akan bawa, karena itu adalah produk untuk memberikan kepercayaan ke depan, modal buat saya, dan juga menambah amunisi buat Pak D. Jadi begitu saja Pak D. Kita cuma rahasia ini kan cuma kita dengan senior di Bali khususnya, karena bahannya memang sudah saya tampakkan di depan. Tentang bahan yang keringannya memang dari proses dari alam tuh, karena memang mau menuangkan kepada siapa, kalau memang satu tim kita kan akan menghadapi setiap event istilahnya, mulai dari pemula dulu. Nanti kita akan, kalau memang ada bakat bagus, mungkin ya dipilih 10 besarnya pemula, lalu nanti kita di grup mana akan bersama. Jadi itu yang saya incar di Bali Pak D. Jadi untuk mencari kaos yang berlogo Provinsi Bali itu memang sangat susah, karena memang harus bekerja, kerjanya ya mati-matian, bukan cuma ngobrolnya luar biasa tetapi buktinya tidak ada apa. Itu kan menjadi tongkat juga di Bali. Siapa yang betul-betul akan menjadi anak emas di Bali, kan begitu.
Jadi saya letakkan saja kepada rezeki dan takdir Tuhan saja. Tidak pernah memaksakan untuk bisa viral khususnya, karena itu hanya sesaat, bahan untuk sesaat. Kalau untuk mencari yang betul-betul tentu harus bekerja yang betul-betul, dan memang perhatian sungguh kepada bahannya. Bahan ada, tetapi rumput yang mengganggu banyak, akan dibawa kemana? Kalau ini kan memang udah kelihatan tentang saya yang mencintai alam. Saya memang berusaha di Bali untuk membangun harapan dan ikut menyalurkan inspirasi di Bali. Itu tidak pernah khawatir entah ada siapa di depan. Yang penting sudah sesuai dengan anjuran juri, sesuai dengan pokok-pokok vakum pemula senior khususnya, udah proses. Tidak pernah begini begitu, apa adanya. Jadi apa adanya itu menjadi modal untuk saya dan Semeton Bali. Jadi terima kasih banyak di hari raya ini, karena dukungannya semakin banyak buat saya. Tentu tidak akan saya sia-siakan, dan kedepannya saya akan kerja lebih bagus lagi, Pak D. Tentu ini kan menyangkut masalah Bali, Pak D. Bukan bagaimana. Saya tidak boleh mengambil keputusan sendiri-sendiri, khususnya karena diadakan komunitas itu kan harus mengikuti jalur dan pakumnya. Buat apa juri kalau nanti tidak dipakai, memakai struktur sendiri, khususnya membangun chemistry sendiri, itu kan tidak bisa. Kita di mana dan akan diapakan, dan langkah selanjutnya siapa yang akan menyaksikan kalau memakai vakum sendiri? Tentu senior di Bali kan ikut tersinggung kalau umpamanya bahannya tidak sesuai dengan kriteria yang memang betul-betul dibangun. Jadi kalau sudah senior-seniornya dan jurinya tidak mengerti kan repot. Akhirnya bahan hanya mematung di pot. Tuh. Kalau mematung kan sia-sia dah. Ini masalah ke depan. Jadi saya begitu untuk masyarakat Bali. Jelek buruknya saya mohon maaf. Jadi kan bagus. Jadi semua saya letakkan untuk masyarakat Bali. Jadi Pak D yang menjadi penengah, bahwa pemula yang ini ada langkah ke depan. Itu terserah Pak D. Berarti kalau di subscribe-nya dan dukungannya semakin melejit naik, itu berarti Pak D ada kinerja betul-betul ke depan untuk bisa terus. Karena saya kan memang di Bali. Lain lagi kalau saya entah di Provinsi Banyuwangi atau di Situbondo, kan kejauhan kalau memikirkan Pulau Bali. Karena saya tinggalnya di Kediri, di Kecamatan Jadi khususnya. Jadi untuk lengan saya sudah memberikan kandidat itu grup C. C berarti saya pilihan sangat di bawah sekali. Karena memang sutiran untuk grup C-nya memang di bawah sekali. Karena dari segi pengetahuan ya memang terbatas. Didahului lah istilahnya. Tetapi semoga ke depan saya yang lebih depan memberikan apresiasi khususnya untuk masyarakat Bali, karena saya udah lama sekitar 3 tahun 9 bulan bahannya, apalagi harus bicara tentang pucuk merah yang memang selalu membuat saya gregetan. Jadi itulah pokoknya, semakin subur, tentu kesuburannya berkat Dekastar, bukan cuma apa. Jadi saya dengan Semeton Bali bangun untuk bisa memberikan yang terbaik khususnya untuk Provinsi Bali, karena Provinsi Bali hanya ada 10. Tentu memang saya dengan khususnya Pak D yang lebih dahulu sebagai YouTuber di Bali dan juga senior saya, kita satu barisan.
Tentu saya sudah deklarasikan untuk saya dengan bos muda tentu akan terus berusaha. Untuk siang hari ini saya akan menyikat batangnya biar tambah bagus. Halo, selamat siang dan selamat hari raya untuk Kota Gianyar dan juga senior-senior saya yang berada di Kota Gianyar. Nanti kalau ada jatah keluar Bali tolong dikasih biar bisa berkembang channel ini. Kalau ada jatah keluar Bali, jadi semuanya memang sudah menjadi euforia tersendiri khususnya karena sudah mendeklarasikan mulai saat ini. Ini bukan baru menanam loh, sangat lama sekali. Jadi kalau ada jatah keluar Bali, khususnya kalau ada jatah keluar Bali untuk senior-senior saya yang ada di Gianyar khususnya, saya duet bos muda, jadi akan terus menguras dan menanam kepercayaan masyarakat Bali. Pang dadi ketu katanya Pak De. Jadi pang dadi kene, pang dadi ketu Pak De. Bahannya Pak De, tinggal pot Pak De. Alami Pak De. Ini batu Pak De, pecahnya Pak De. Gara-gara ini banyak sekali Pak De, full Pak De. Jadi bisa dipikir di rumah Pak De, dari belakang, dari depan. Tentu ngikut biar di belakang Pak De, biar tidak ada angka tapi menyalurkan inspirasi Pak De. Jadi untuk Semeton Bali, kota seni khususnya, Seribu Pura menjadi langkah buat saya untuk menjadi pemula khususnya. Jadi selamat untuk top kolektor Bali. Pengegroundannya saya akan usahakan lebih lembut lagi medianya. Terima kasih untuk Pupuk Dekastar dan juga MPK. Ingat Pak De sama teman-teman dari Sabang sampai Merauke, khususnya Pak De, karena memang bahannya sudah saya review, tinggal keseimbangan saja. Ini keringan dari bawah, kering sekali, sangat kering. Ini saya sudah beri pasir malang dan juga sekam bakar dan juga bahan dari ulmus sendiri, bahan mus. Tentu untuk di desa saja mungkin tidak pakai mus karena memang cuma di desa sangat tua, kering, menggurita, gurita laut. Tentu ini bisa disebutkan kecil-kecil tapi bertaruh. Itulah Semeton Bali. Jadi semoga guruan saya tambah memberikan motivasi ke depan. Jadi tak usah takut, tidak usah gentar walaupun ada produk dari luar. Tentu para senior di Bali akan lebih membangun chemistry yang betul-betul. Jadi lokal Bali dong bahannya. Jadi semuanya, saya dengan bos muda mengucapkan selamat hari raya khususnya karena satu profesi, satu tujuan, tetapi berbeda keyakinan itu biar kesampingkan saja. Karena memang saya dengan bos muda sudah memotori Semeton Bali untuk mendeklarasikan sangat kuat sekali. Tentu untuk dukungannya dan subscribe-nya yang sudah membangun kepercayaan tentu sangat hangat buat saya. Tentu saya sangat mencintai Semeton Bali. Tentu untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Bali, semoga dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki, dan Bali semakin diperhitungkan di kancah provinsi. Tuh, saya pemula dari Tabanan, tidak pernah memaksakan kehendak dengan bos muda, tetapi takdir Tuhan dan tanggung jawabnya akan saya jadikan amanah. Jadi untuk dukungan dan subscribe-nya dan ke depan khususnya semoga bisa ilang-ilang saya
bisa seimbang, khususnya hilang-hilangnya biar bisa seimbang tentu harus dipupuk hilang-hilang dan gaya air terjun semoga semakin subur. Jadi salam untuk semeton saya di Bali. Itu semuanya mulai dari nol. Ya. Terima kasih untuk pupuk Dekastar dan MPK. Jadi untuk masyarakat Gianyar khususnya pencinta bahan bonsai, saya dengan bos muda yang ingin menampilkan bahan seni bahan bonsai khususnya. Ini kediamannya. Di tempat ini saya mengeground bahan. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.